Syarif fi syari yumkin fi syari. Yumkin fish syari. Baik, bismillah nabda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi la yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, malam yang bagi saya sangat membahagiakan bisa bertemu kembali dengan santri-santri dan santriwan santriwati, begitu juga dengan santri baru ya, muslimin dan muslimat. Alhamdulillah ya. Maka insya Allah pada malam hari ini kita semuanya akan ramah tamah, akan saling berkenalan dengan para pengajar di Ma'had Al-Furqan ya. Saya sebagai pimpinan pondok atau mudir di sini ya. Jadi segala sesuatu itu saya yang mengurusi ya, mulai dari segalanya ya, makan, minum dan seterusnya ya. Maka saya berkewajiban ya untuk memberikan yang terbaik kepada kalian semuanya. Maka saya harapkan kerjasamanya kepada semuanya, para santri, muslimin muslimat ya, untuk bisa bekerja sama ya dengan saya, dengan para asatid. Nama saya itu Firdausi Kautsar ya. Ini bagi santri yang baru ya, sudah tahu kan ya? Ya, nama saya Firdausi Kautsar ya. Dan di samping saya ini syekh saya nih ya. Iya, syekh saya, Syekh Aliuddin LC ya. Kemudian di sebelahnya Syekh Aliuddin itu Ustadz Syarif Hidayatullah ya. Nanti beliau yang mengampu khusus tahfidz ya, dan Ustadz Aliuddin yang terkait tentang ulumus syar'i ya. Maka insya Allah pada kesempatan kali ini ya, saya ingin memberikan motivasi kepada para santri semuanya, baik santri yang lama apalagi yang baru ya. Kalau santri yang lama juga butuh motivasi ya. Dan setiap kita itu juga butuh namanya motivasi. Apa itu motivasi? Penyemangat hidup. Supaya apa? Kita terus bersemangat dan terus bersungguh-sungguh. Kalau kita tidak punya motivasi, penyemangat hidup, maka kita akan ya sudah, gagal ya sudah. Ya. Seakan-akan tidak punya harapan. Ya kan? Maka bagi seorang mukmin harus ada penyemangat, motivasi, dan itu terus-menerus harus ada. Yang pertama, orang tua. Kedua orang tua itu juga menjadi motivasi bagi kita untuk menuntut ilmu di sini. Ya. Untuk kalian menghafal Quran itu motivasinya orang tua. Ya, besok saya akan membahagiakan orang tua. Ustaz, saya nggak bisa membahagiakan dengan dunia. Apa? Saya akan bahagiakan orang tua dengan hafalan Quran saya. Saya akan muliakan orang tua dengan ilmu saya. Saya akan muliakan kedua orang tua dengan kesolihan saya. Saya akan muliakan kedua orang tua dengan doa-doa saya. Mulia orang tua. Ya. Dan ini yang diharapkan oleh para orang tua. Memiliki anak-anak yang solih dan solihah. Itu yang didambakan itu. Yang didambakan itu seperti itu. Ya. Yang didambakan seperti itu.
Saya punya jamaah ya di daerah Purwokerto, itu kadang suka curhat, Pak Ustadz, anak saya itu sudah sukses semuanya. Semuanya sudah jadi orang. Maksud jadi orang apa? Sukses. Yang satu di ini, yang satu jadi ini, yang satu jadi ini, semua udah punya rumah, punya mobil. Jadi orang itu namanya kalau bahasa kita sudah jadi Kal, kamu sudah jadi orang belum? Kamu belum? Lah kamu orang kok, manusia. Ya, semua jadi orang. Tapi tadi ternyata sejak istrinya meninggal dunia, ini karena istrinya meninggal dadakan. Maka apa? Ketika istrinya meninggal dunia baru terasa kesepian. Sedangkan anak-anaknya yang dulu dirawat dengan penuh cinta, gitu ya, disayang-sayang, dielus-elus, mulai dari bayi sampai kuliah, sampai sebelum menikah dan seterusnya, masih disayang-sayang. Ya. Tapi ketika istrinya atau ibundanya anak-anak itu dari anak-anak meninggal dunia, maka tinggal seorang diri. Saya sampai ditelepon untuk mengimami sholat jenazahnya. Jadi mau saya berangkat, ya. Kemudian ngisi tausiah terkait nasihat kematian, ya. Dan setelah itu memang belum ada apa-apa, anaknya kumpul dan seterusnya. Kemudian baru ketika itu curhat, Pak Ustadz, anak saya sudah jadi orang semua. Sekarang saya sepi. Sekarang saya nelpon pun tidak. Minimal sebulan sekali, enggak nelpon. Padahal anaknya sudah jadi orang semua, sudah sukses. Ya. Maka baru merasa, oh iya ya, saya dulu kayaknya dulu salah mendidik. Saya dulu semangat mendidik anak, ayo sekolah kamu, kejar prestasinya, matematikanya harus terus. Ayo betul memang, jadi orang semua. Jadi ada yang di polisi, ada yang pejabat, ada yang di pajak. Orang jadi semua udah punya rumah, udah punya mobil, semuanya sukses semua. Tapi apa yang dirasa orang tua apa? Ketika masa tua, tadi silaturahim. Itu anak yang soleh, itu senantiasa silaturahim. Itu besok kamu jadi, kalau sudah dewasa punya suami istri, anak, jangan lupakan orang tua. Silaturahim, telepon. Kalau nggak bisa jauh, telepon. Gimana kabarnya dan seterusnya. Kemudian apa? Ya tadi, itu semua terjadi tidak pernah silaturahim, tidak pernah nelfon. Itu semua kira-kira kenapa? Karena tidak didasari dengan pendidikan agama yang benar. Paham? Makanya baru ya iya. Makanya di sini kalian dididik untuk ya menjadi anak-anak yang solih dan solehah, menjadi kader-kader dai dan daiyah, ustadz dan ustadzah. Besok ada Ustadz Anas, insya Allah. Semuanya jadi ustadz insya Allah nih ya, amin. Yang perempuan jadi ustadzah. Ada ustadzah dia. Ada Ustazah Alifah. Besok kalau saya ingin, kalau kalian lulus besok, saya pengen dengar Ustazah Alifah, Ustazah Kanza. Saya pengen dengar itu besok. Ustadz Fahri, Ustadz Ishak, ya, Ustadz Tabah. Saya pengen dengar tuh besok ya. Itu di masa ini besok. Ya, semoga Allah berikan umur ya yang panjang. Ketemu besok kamu ketika udah usia tua sudah dipanggil Ustadz. Ustadz Uwais. Ustadz Salman. Ustadz Hanif. Ustadz Hanif ya. Ustadzah Aisyah. Dan seterusnya ya. Itu. Harus dipahami ya. Maka saya ingin memberikan motivasi yang setiap tahun saya sampaikan kepada para santri. Mulai dari angkatan pertama sampai angkatan kedua. Masih ingat enggak? Pesan dari siapa? Imam Muslim. Imam
Syafi'i. Ya, Imam masih ingat nggak? Ayo yang lama. Alala tanalul ilma illa bisittatin sa'umbika antafsiliha bibayanin zakaun wa hirsun wastibarun wa dirhamun wa suhbatu ustadi wa tulus zamani. Ya, ada yang bimajmuliha itu ya. Ada yang wabulghotun, tapi ini wadirhamun sama, ya. Jadi Imam Syafi'i memberikan pesan 6 terkait tentang para penuntut ilmu. Yang pertama, kata Imam Syafi'i, alala tanalul ilma illa bisittatin. Kalian tidak akan pernah mendapatkan ilmu, kata Imam Syafi'i. Jadi kita semua tidak akan pernah mendapatkan secuil ilmu apapun kecuali dengan 6 perkara. Kalau 6 ini Pak ada pada diri kita, dapat ilmu. Kalau nggak ada, nggak berkah ilmunya. Kalau ataupun ada ilmu, ilmunya nggak berkah. Paham? Maka 6 ini harus kamu perhatikan. Yang pertama apa? Zakaun. Apa zakaun? Ayo coba. Zakiyun. Kecer. Nah, bedakan. Zakiyun sifatnya zaka. Zaka. Isimnya masdar. Zaka kecerdasan. Zaki sifatnya. Haikal zakiyun. Ya. Kemudian misalkan sania zakiyah. Kan itu mu'annas muzakkar, ya. Rajulun zaki wa imra'atun zakiyah. Itu, ya. Laki-laki cerdas, wanita cerdas. Ya. Zaka kecerdasan, semua kita diberikan akal kecerdasan. Ini modal yang Allah berikan. Paham? Tuh. Maka bedanya orang yang waras dengan yang tidak waras di apanya? Badannya sama, punya badan, punya tangan, punya mata, sama enggak? Sama, bisa jalan, bisa tidur. Orang gila bisa tidur, nih. Dia nggak bisa tidur, bisa. Ya. Yang beda apanya? Apa? Utek. Akal, kecerdas. Loh, kalau orang waras sehat akalnya, kalau orang gila jernih sakit akalnya. Maka kita bersyukur kita semua dikaruniai anugerahi akal oleh Allah Subhanahu kecerdasan. Ya, maka kecerdasan yang Allah berikan kita gunakan untuk apa? Untuk apa? Menuntut ilmu. Nanti kita belajar ya fikih sama Ustaz Aludin, ya belajar ya nahwu sama Ustaz Aludin, sorof, belajar khot. Nah ini ya nanti hafal Quran nanti sama Ustaz Syarif, ya apa? Hah? Siapa? Kenapa sakit kamu? Masuk angin? Ya sana istirahat dulu sana. Ya. Ya. Jadi gunakan kecerdasan yang Allah berikan. Paham ya? Ini semuanya sudah dikaruniai akal nih, kecerdasan. Tinggal dimanfaatkan untuk belajar, jangan banyak mainan. Ya, Haikal ya? Ya enggak? Nah, jangan banyak mainan. Ya. Kamu di sini untuk belajar atau untuk mainan? Belajar, maka yang sungguh-sungguh belajarnya, ya gunakan akalnya. Berarti apa? Harus pandai mengatur waktu. Itu pakai akal. Ini murid yang cerdas, ngatur waktu. Kapan untuk belajar, kapan murojaah, kapan ini, kapan nyuci, kapan ini dan seterusnya, nyetrika dan seterusnya. Itu harus diatur, paham? Ya. Kapan ngafal Qur'annya, kapan? Ya, harus diatur, ya. Kemudian yang kedua apa? Zakaun wahirsun, harus semangat sungguh-sungguh. Kalau kamu nuntut ilmu di sini kok sudah dikaruniai kecerdasan tapi nggak punya semangat sungguh-sungguh, dapat nggak ilmu? Nggak dapat.
Secerdas apapun akal kalian, kalau nggak ada semangat dan sungguh-sungguh, dapat ilmu nggak? Nggak dapat ilmu. Paham? Ibaratnya cuma wadah kosong saja. Tidak mau bergerak, tidak mau ngafal, tidak mau ya menuntut ilmu, tidak mau memahami, tidak mau berpikir, wah susah. Maka gunakan akal, ya. Kemudian apa? Bersemangat dan sungguh-sungguh. Zaka'un wa hirsun wastibarun. Kemudian yang ketiga apa? Bersabar. Jadi nuntut ilmu harus sabar. Paham? Yang jauh bersabar. Ya sama ya, bersabar. Hanif juga bersabar, Tangerang, ya. Atar bersabar ya Tar ya. Hamzah bersabar Hamzah, ya. Itu. Yang Hamzah nggak ada ya. Bersabar semuanya, ya. Semuanya bersabar. Kamu ya bersabar, kami para asatid juga bersabar menghadapi tingkah lakumu dan seterusnya, ya. Kamu juga harus sabar menghadapi tingkah laku para asatid. Mungkin lagi marah itu sayang, paham? Marahnya guru ustadz kepada santri itu sayang, paham? Jadi jangan baperan. Oh ini ustadznya galak. Oh, insya Allah nggak ada yang galak di sini, ya. Ya, nggak ada yang galak. Kecuali kalau memang kamu salah dan seterusnya, ya mungkin ada ketegasan, bukan galak ya, ketegasan. Semuanya lemah lembut ini, Ustadz Aludin lemah lembut, ya. Saya ya lemah lembut, ya. Apa? Kalau zaman kita dulu penghapus melayang, ya. Itu penghapus melayang, lagi tidur penghapus melayang. Ya, harus bersabar. Kemudian apa? Bersabar ketika misalkan kamu nggak paham. Oh, Ustaz, saya kok dia cepet apal, saya nggak cepet apal. Ya sabar. Karena tingkat kefahaman, daya tangkap, daya hafal itu masing-masing. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sangat lambat. Loh, kayak kisahnya Ibnu Hajar kan gitu. Ya. Yang tadinya anak yang putus asa karena tidak paham, ya sehingga apa? Kita keluar sekolah dan seterusnya, ingin menyendiri dan seterusnya. Akhirnya tadi terinspirasi dari batu yang tertetesi oleh air, coba. Batu yang terus ditetesi oleh air, maka lama-lama akan menjadi berlubang. Tapi tes terus, ojo tetes tok kal. Status yoro bolong batunya. Itu menunjukkan apa? Berarti harus diapal terus. Jadi harus semangat. Paham? Semangat sungguh-sungguh dan bersabar. Jangan putus asa. Kalau misalnya kamu ada masalah, kangen sama orang tua, curhat kepada saya sekali curhat. Kangen pada ayahmu, curhat sama Ustadz Ali, ya. Curhat, ya. Atau misalkan apa, nanti juga ada Mas Zaki dan Mas Ridho, ya. Saling komunikasi, jangan didiam sendiri, disimpan, jangan. Kalau ada pengen unek-unek apa hal-hal yang ganjal, ngomong, paham? Jangan diem, jangan disimpan sendiri, ngomong. Itu suka ngambil ini misalkan itu, ya, ngomong, lapor, ya. Jadi semuanya insya Allah bisa terlaksana. Yang penting kita saling berkomunikasi, jangan mau ambil keputusan sehingga boleh, ya. Komunikasi, paham ya? Misalkan nih kamu mau keluar, izin kepada amir asrama nanti, musyrifnya Mas Zaki sama Mas Ridho nanti, ya. Mas, saya mau izin mau ke Indomaret, ya izin. Saya izin, Mas, mau apa misalkan kemana? Ya nggak boleh jauh-jauh ya. Di sini nggak boleh jauh-jauh, ya. Gitu. Paham ya?
maksimal ya Indomaret, Alfamart dah untuk beli kebutuhan dan seterusnya ya. Nggak boleh jauh-jauh, bolang ya, nggak boleh ya, diharamkan ya. Gitu ya, diharamkan ya. Kemudian yang berikutnya apa? Habis bersabar, zakaun, wahirsun, wastibarun, wadir. Loh. Dan nuntut ilmu itu harus punya bekal. Segala sesuatu itu butuh bekal, butuh modal. Modal kita apa? Ustaz, itu ada pondok gratis. Iya, kamu gratis. Yang nyari siapa? Orang tua. Ya kata yang bayar. Yang nyari ya yayasan. Kan gitu. Yang bekerja keras dan seterusnya. Memang banyak pondok gratis. Tapi bukan semata-mata begitu gratis. Memang beras dari mana? Ya enggak? Minyak dari mana? Lauk pauk dari mana? Dan seterusnya kan? Maka itu semua butuh modal. Meskipun gratis, tapi ada yang nyari dana untuk kamu belajar tenang. Loh, itu ya. Apalagi orang tua yang membiayai, ini pahalanya sangat besar jariahnya itu orang tua. Makanya tolong kamu jangan berkhianat menjadi pengkhianat untuk orang tua kamu. Paham? Pengkhianat orang tua apa? Kamu di sini disuruh belajar, malah banyak main. Itu namanya kamu sudah berkhianat kepada orang tuanya. Paham? Orang tua di sana kepanasan, orang tua di sana keringetan, orang tua di sana banting tulang. Kamu di sini malas sholat, misalkan, malas ngafal. Itu namanya kamu sudah menjadi anak yang berkhianat kepada kedua orang. Paham? Anak malas itu berkhianat sama orang tuanya. Sudah dikasih jajan, sudah dikasih ini dan seterusnya. Loh kok malas? Itu namanya anak yang berkhianat. Jangan sampai jadi anak yang berkhianat, tapi jadi anak yang amanah. Kamu titip di sini belajar. Masa nggak boleh main? Ya main boleh, tapi yang wajar dan diatur waktunya. Paham ya? Kemudian yang berikutnya apa? Wadirhamun, kemudian wasuhbatu ustad. Dan senantiasa patuh kepada ustadz, guru, atau senantiasa bersama guru, bersama ustadz, ya, tanya, curhat kepada ustadz, ya, harus senang. Kalau kamu jauh dari ustadz atau kamu misalkan benci dan seterusnya, ya, kalau kamu tidak mau mendengarkan perkataan, ya sudah, nggak dapat ilmu, nggak berkah. Sekalipun kamu dapat ilmu, ilmunya tidak berkah. Paham ya? Maka harus ya tadi patuh, ya, hormat dan senantiasa membersamai para ahli ilmu. Cinta kepada orang yang berilmu, paham? Cinta, ya. Jangan kamu pengennya cintanya sama orang yang punya duit. Harusnya orang beriman itu cintanya kepada orang yang berilmu. Kemudian yang terakhir tulus zaman. Namanya nuntut ilmu itu sepanjang sampai kita mati. Jadi kamu jadi mondok itu hanya tahapan belajar. Paham? Setelah lulus pun dan seterusnya kamu tetap wajib untuk menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai mati. Dapat dipahami ya? Ya. Itu ya sekedar motivasi dari saya. Maka tolong diperhatikan, ada 6 tadi, apa saja? Kecerdasan. Yang kedua, semangat sungguh-sungguh. Yang ketiga, bersabar. Yang keempat, apa? Harta, bekal. Yang kelima, patuh kepada guru, termasuk orang tua ya juga. Kemudian yang keenam, sepanjang menuntut ilmu itu sampai mati. Paham ya? Terkadang ada anak, saya sudah cukup di pondok. Nggak bisa. Nuntut ilmu agama sampai mati. Gak ada, saya sudah cukup di pondok, sudah 6 tahun, sudah cukup. Sekarang saya pengen bebas. Nggak bisa. Paham? Gitu. Ya, itu cukup sekian dari saya. Ya, saya tadi Firdausi Kautsar. Ya.
insya Allah ya kita akan memulai kegiatan kita ya Kamis dan Jumat itu insya Allah langsung kita belajar. Adapun hari Sabtunya nanti kita akan rihlah, kita akan adakan games dan kita untuk ya games itu untuk saling merekatkan satu sama lain ya untuk ya santri baru dan santri lama atau adik kelas dan kakak kelas bisa saling ya support, saling mendukung, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi ya Mas Haikal ya. Alhamdulillah tadi saya lihat Haikal itu amat tabah ya, Masya Allah, bimbing ya, sayang sama adik-adik kelasnya ya, dan tidak ada ejek-ejekan, nggak boleh, paham ya? Apa? Nanti itu ya. Kemudian tidak ada ejek-ejekan, tidak ada bully membuli, paham ya? Tidak ada sebutan nama-nama orang tua, nggak boleh, paham? Nggak boleh, ya. Itu tolong diperhatikan. Pokoknya tidak boleh saling mendolimi, paham? Harusnya saling menjaga, menyayang, apalagi kakak kelas, paham ya? Mengayomi, menyayangi. Kalau misalkan adik kelasnya takut turun, pipis, misalkan, anterin, ya, Mas Haikal, aku takut nih turun. Misalkan, ora, paham ya? Jangan sampai dijor-jor, ngompol ke priwe. Jangan sampai ya, minta tolong, ya. Mosok ngobrol, itu kan terang ya. Tapi dipahami ya? Cukup sekian dari saya. Kita akan dengarkan perkenalan dari Ustadz Aludin Hafizahullah. Silakan Ustadz. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah di malam hari ini di kesempatan yang berbahagia ini kami dari para asatid Ma'had Al-Furqan merasa berbahagia sekali di awal semester pertama ini bisa kembali memulai KBM, aktivitas di pesantren ini. Sebelum kita lanjut, mungkin hanya sebatas perkenalan. Perkenalkan, nama saya Aliuddin, asli Brani, istri 1, anak 2, ya seperti itu. Alumni lulusan Libya tahun 2014. Dulu pernah belajar di MTS MA Al-Fatah Maus. Pernah mengajar juga di Al-Fatah Maus selama 10 tahun 2014 sampai 2024. Umur sekarang menginjak kepala 39. Istua pokoknya lah ya. 39 ya, seperti itu. Dan menjadi pengajar di Ma'had Al-Furqan ini berjalan berapa tahun Mas Fahri? Kam sanatan ana udaris fi hadzal ma'had. Hawalai sanatain, sekitar 2 tahun berarti ya sudah ya. Karena sekarang sudah ada angkatan lagi yang baru. Jadi sudah sekitar 2 tahun ya.
Seperti itu. Dan alhamdulillah dari sekian banyak santri muslimin maupun muslimah, orang tua menitipkan kalian di sini untuk bisa belajar, tentunya di ma'had yang punya spesialisasi ya, kekhususan. Masya Allah, di sini kalian belajar satu menghafal Quran, yang kedua menghafal apa? Hadis, kemudian ilmu apa? Ilmu syar'i. Yang kalian itu sebenarnya dipersiapkan untuk apa? Menjadi dai-daiyah ya ke depan seperti itu. Semoga kalian tadi sudah disinggung sama Mudirul Ma'had tentang motivasi ya pembelajaran tadi seperti itu, dan itu harus kalian pegang erat-erat perkataan dari Imam siapa tadi? Imam Syafi'i. Kemudian sebelumnya bagaimana kabarnya ini kelas 9? Anas sehat? Kemudian Fahri, kemudian siapa itu? Kisah, kemudian Alifah sehat semua? Nah, itu kelas 9. Kemudian Al-Fasl Ats-Tsamin kelas 8. Anas sudah tadi. Hanif, alhamdulillah. Kaifal hal? Atar, kaifal hal? Haikal Sulaiman, kaifal hal? Kemudian Sania, kaifal hal? Alhamdulillah. Mahdia. Kemudian Safira. Nah. Kemudian sekarang Al-Faslu As-Sabi. Saya ingin kenalan. Ya. Mas Muk, nama kamu siapa? Nam anta? Ismi gitu. Ismi Uwais. Dari mana? Ya, Mas Muk, Ismi gitu. Min aina dari mana kamu? Min Maluk, masya Allah. Ya, baik jiddan ya, jauh. Cuma Mas Muk, Ismi, Taris min dari mana? Oh, Sidasari. Tar, tetangganya Tar? Jar, Jiron, tetangga? Masya Allah. Oh, Anda Mas Muk? Siapa? Tabah Setiawan. Min Ain, dari mana? Oh, yang dari itu ya, cucunya Pak Kamis ya. Oh iya. Terus Mas Muk? Ismi Satria min aina dari mana kamu? Dari Berani. Wanda Idon Mas Muk? Min Cilacap, masya Allah baik kita. Dari Cilacap sih? Oh, dapat ya. Cuma badahu man? Mas Muk? Man? Oh, Berani. Ya. Rafa ya. Ya, terus Mas Muk? Min? Faas. Min? Oh, Sidasari. Tar? Jiron Kaidon? Oh, Sidarja. Oh, Sidasari sana ya. Sidasari sana ada ya. Masiron ya berarti ya. Terus Mas Mok? Siapa? Iqbal. Min Ain dari mana? Oh, Purbalingga ya, saudaranya Mas Mukti ya. Oh iya. Terus Mas Muk? Min? Oh, Pelanjan ya. Iya. Masya Allah. Muslimat? Ya, Mas Muki, siapa nama kamu? Aisyah. Ya, Min Ain dari mana? Dari mana? Oh, ya. Dari Banjar ya, Banjar. Ya, Mas Muk? Min? Sidasari sana ya? Oh, ya. Terus Mas Muk? Siapa? Anak Ayah. Kayak anak saya panggilannya Ayah. Anak saya namanya Suroya, panggilannya Ayah. Kamu Ayah juga? Oh iya, ya. Min Ain dari mana? Oh, sudah saya sana juga. Ya, alhamdulillah sudah mulai kenalan satu-satu ya. Ya, yang jelas kalian di sini tentu ya dituntut untuk belajar
tadi sudah banyak motivasi dari murid kita ya, motivasi belajar di sini seperti itu. Ada sepatah kata ya, laulal ilmu lakana nas kal bahaim. Sekiranya tidak ada ilmu, manusia itu seperti binatang ternak. Ya. Jadi manusia dengan binatang itu yang membedakan itu di mananya? Di akal, dan yang kedua adalah ilmu seperti itu. Kemudian nasihat yang kedua yaitu ya, terkadang ada ya satu pertanyaan dari orang tua, Pak Ustadz, itu anak saya itu kan kemampuan belajarnya mungkin tidak secerdas yang lainnya seperti itu. Maka terkadang saya menjawab, satu kemampuan setiap anak sama apa enggak? Enggak. Ya, tidak sama. Yang jelas di sini nanti ketika kalian belajar entah itu ilmu syar'i, kemudian ada hafalan hadis, hafalan Quran, tentunya tidak akan sama. Dan saya terkadang memberikan permisalan itu 3 binatang. Ketika ada harimau, kemudian ada ikan, kemudian ada tupai. Saya ulang, ketika ada 3 hewan itu, 1 harimau, 2 ikan, 3 tupai. Ya, betul ya? Ya. Namir, ya, itu macan, harimau. Yang kedua samak, ikan. Yang ketiga tupai. Dasarnya tupai apa sih? Fa'run tikus ya. Kalau tupai Pak, cinjab ya, cinjab ya. Saya tanya, kalau 3 hewan ini ketika mereka berlomba, yaitu lomba renang, yang menang siapa? Ikan. Kalau yang dalam hal renang itu yang menang ikan, kamu berhak nggak mengatakan harimau sama kemudian sama siapa tadi tupai itu bodoh? Hah? Berhak nggak? Terus saya tanya lagi, kalau sekarang ada lomba lari antara macan, kemudian tupai, kemudian ikan, yang menang siapa? Macan. Terus tupai sama ikan bodoh enggak? Hah? Bodoh enggak? Ya, ada yang ngomong, ada yang enggak, ada yang iya ya. Terus kalau sekarang lomba loncat-loncatan pohon, yang menang siapa? Tupai. Terus harimau sama ikan bodoh enggak? Bodoh enggak? Hah? Bodoh enggak? Itu gambaran setiap kita itu punya kemampuan sendiri-sendiri. Ketika lomba lari yang menang macan, bukan berarti tupai sama apa tadi? Sama ikan itu bodoh, enggak. Ya, itu enggak. Kemudian ketika lomba renang yang menang ikan, kemudian harimau sama tupai bodoh, enggak. Kemudian ketika lomba loncat antar pohon yang menang tupai, kemudian harimau sama ikan itu bodoh, enggak. Setiap kita itu punya kemampuan, kelebihan sendiri. Seperti itu. Jadi nanti ketika menghafal Quran ada yang cepat, ada yang lambat. Insya Allah Ustaz Syarif nanti sabarnya luar biasa. Dia itu luar biasa ya. Ketika mengajar para siswa itu selalu membawa anak, kalau itu lomba hafidz Quran itu selalu juara. Ya cuma ini Al-Furqan belum ada kesempatan, belum pernah ikut lomba saja sebenarnya. Coba kalau ada Mas Fahri ikut ya, juara insya Allah. Allahumma besok mungkin Salman, kemudian semuanya lah bisa gitu ya, seperti itu ya. Jadi nanti di sini perlu ya kesabaran seperti itu. Dan saya masih ingat ketika mondok itu di Al-Fatah Maus itu, dari sekian banyak kelas 1 sampai kelas 3 itu jumlah siswanya sampai 60, kamar mandi cuma 5, satu kamar mandi buat 12 orang. Itu Masya Allah. Ya enggak kok. Itu dituntut untuk apa? Untuk selalu bersabar. Kan satu kamar mandi biasanya kerannya ditugel. Akhirnya bunyinya mlebu nari kamar mandi kabel ya karena berat itu. Kalau di sini insya Allah tidak seperti itu. Kemudian ini saya kasih tahu,
bedanya pondok kamu dengan pondok yang lain. Pondok kamu itu lebih spesial. Satu, menghafal Quran, dua, menghafal hadis, kemudian belajar ilmu syar'i, ada nahwu, ada fikih, ya, seperti itu. Dan itu luar biasa menurut saya. Coba aja itu tanya Atar sama Mas Fahri, kelas 8 saja sudah bisa i'rab. Fa'ala fi'il madhi mabniun 'alal fathi. Kalau di Muhammad ini belum ada. Di Al-Fatihah kayaknya nggak bisa jawab. Ya, jadi kamu berbahagia sekali ketika mondok fokus sama ilmu apa? Syar'i, tidak tercampur pelajaran-pelajaran yang itu menurut saya yaitu pelajaran dunia sebenarnya yang tidak harus di ini ya IPS seperti itulah, pusing mempelajari seperti itu. Itu nanti bisa kamu buka sendiri lewat apa? Lewat apa? Ya, lewat YouTube, lewat bisa. Tapi kalau kamu belajar bahasa Arab tanpa guru nanti akan tersesat. Ya, seperti itu. Belajar nahwu itu juga perlu guru. Ya, seperti itu. Jadi kalian ya tanamkan tekad yang kuat. Kalau di awal-awal biasanya masih keinget apa? Orang tua, keinget apalagi HP-nya. Ya, memiliki si orang kayak muter-muter. Tidak, ya. Itu sementara sebenarnya sama-sama berat anak-anak. Kamu yang di sini biasa bersama orang tua ya berat. Orang tua juga sebenarnya merasa apa? Merasa berat nggak kira-kira melepas kamu? Ya. Orang tua juga berat aslinya. Melepas anak yang biasa di rumah, tapi itu dalam rangka untuk mengajarkan kalian untuk bisa apa? Mandiri. Ya, seperti itu. Maka tekadkan tekad yang kuat di sini untuk bisa menuntut apa? Menuntut ilmu dengan sebaik mungkin. Tadi sudah disampaikan oleh mudir, kalian jangan jadi anak yang khianat. Sudah dititipkan di pesantren ini, orang tua sudah ya ridho kalian belajar di sini dengan segala resiko mereka di sana mencari biaya, ya panas, hujan, ya dengan cucuran air mata, darah, hanya ingin kalian bisa Pak belajar di sini. Ya, seperti itu. Ingat-ingat ya nasihat Ustaz ya, Ustaz Firdaus tadi tentang kalian jangan jadi yang orang yang khianat. Ingat-ingat kalian harus jadi anak yang amanah. Ya, seperti itu. Napa wes? Ya, pegel. Ya. Dan ini motivasi dari saya. Sekali lagi satu, sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Firdaus. Ya, saya menghimbau terutama ini muslimin. Ya, sebenarnya muslimat juga perlu ya. Saya tidak ingin mendengar di antara kalian itu ada yang membuli, saling ejek, ya entah ejek-ejekan dengan pukulan, entah itu nama orang tua dibawa-bawa. Karena saya masih ingat ketika jadi santri biasanya wadah-wadahan wong tua. Itu tidak dibenarkan. Jadi saya tidak ingin mendengar hal itu. Dan saya tidak ingin mendengar ya kalian itu seperti ya tahun-tahun kemarin itu ada pembulian seperti itu. Saya tidak ingin. Kalian itu satu keluarga, jadi kalian itu saling apa? Menghormati, yang kecil menghormati yang tua juga menghormati yang kecil, yang besar jangan merasa senior, seperti itu. Jadi anggaplah kalian itu adalah semuanya adalah keluarga yang saling menyayangi, saling menguatkan. Jadi nanti tidak ada pembulian. Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan. Diingat, boleh bercanda, tapi jangan keterlaluan. Dan ingat-ingat kalian ya, seperti itu di asrama. Tentunya sikap, sifat satu santri dengan yang lainnya sama pada Anda. Ya, makanya harus apa? Saling pengertian, saling menjaga yang besar, yang kecil, seperti itu. Ya, jadi anggap kalian ini keluarga, saling menyayangi, seperti itu. Kemudian yang lain-lainnya, insya Allah nanti dilengkapi oleh Ustadz Syarif, insya Allah.
Ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh ya, saya nanti ngajarnya ya karena ini punya spesialis sendiri ya. Ini nanti yang ngajar Quran, cari, kemudian mudiruna ya itu ngajar ya bahasa Arab, kemudian muhadasah, dan saya kebagian ilmu syar'inya nih sama mudir yang nanti satu ngajar nahwu, ya, yang kedua ngajar sorof, dolanan sorof, tapi kalimat-kalimat nyanyi-nyanyi pokoknya karonyong ya. Yang ketiga ngajar apa ya? Ngajar fikih apa ya? Ngajar fikih. Ya, fikihnya madhab Syafi'i. Yang keempat saya ngajar khot sing sebenarnya ngono ora patut jangan ilmu dire jangan percaya banget karo saya, tapi sebenarnya tulisannya nu elek tapi kok ngajar apa? Ngajar tulisan, Mbak. Kalau latihan nulis Arab ya seperti itu. Tapi ini penting ya. Itu Mas Fahri itu ya kelas 8 yang 9 udah belajar khot apa? Rik'ah itu aja belum selesai. Kelas 7 nanti khot apa? Nasakh ya. Dan ini memang dipandang penting pelajaran khot karena kadang-kadang malu, kamu dari mana? Dari pesantren, tapi tulisan khotnya apa? Jelek. Kira-kira malu nggak? Dari pesantren tulisan Arabnya jelek, malu nggak kira-kira? Ya, setidaknya ya layak seperti itu. Dan nanti di sini di Mahat Al-Furqan ini kita belajar tulisan satu nasakh, yang kedua yang sedang belajar kelas 9 itu khat rik'ah. Ya, seperti itu. Dan itu yang saya pegang materinya, jadi fikih, nahwu, kemudian sorof, kemudian apa? Yaitu satu adalah khat. Tafsir. Oh iya ya tafsir ya kalau malam ya lupa ya. Wis tua kenapa tar jadi kelalenan ya seperti itu. Ya itu saja ya dari saya seperti itu. Nanti bisa ya ketemu di kelas ya. Nanti juga ketemu saya ngajar apa saja ya seperti itu. Kurang lebihnya ini insya Allah akan dilengkapi oleh benar ya saya Syarif ya. Ya Syarif. Alah anta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Ya, yang muslimat sehat? Yang muslimin? Haikal sakit, Haikal? Sakit kantongnya ya? Oh, masa baru masuk kantongnya sudah sakit Haikal? Uangnya sampai hari apa nanti? Uangnya mau sampai hari apa Haikal? Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semuanya bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara ramah tamah ya pertemuan antara asatid dan juga santri baru juga santri lama. Ada bedanya enggak? Gesang ada bedanya enggak santri lama sama santri baru? Apa? Kalau santri lama nggak boleh nggak betah ya, nggak boleh bilang mau pulang lagi ya. Kalau santri baru boleh ya, wes santri baru boleh nggak? Boleh nggak? Ya baru 1 hari besok bilang mau pulang itu boleh nggak? Yang misal ya mudah-mudahan semuanya ya diberikan kekuatan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang santri baru maupun santri lama ya. Walaupun santri lama ya sudah lama di pesantren, ya terkadang ya masih suka ingat rumah, masih suka ya ingin pulang dan lain sebagainya. Ya, langsung saja seperti asatid tadi ya seperti Ustadz Firdaus dan juga Ustadz Ali memperkenalkan diri ya terlebih dahulu sebelum nantinya saya ya akan membersamai kalian ke depannya ya
dalam kegiatan belajar mengajar ya. Perkenalkan terlebih dahulu, kalau yang lama sudah kenal ya mungkin yang baru juga perlu ya kenal. Nama saya Syarif Hidayatullah ya. Kalian mau manggil apa? Kira-kira Ustadz boleh, Mas boleh nggak? Tanya sama Ustadz ya, Mas dipanggil Mas gitu boleh nggak? Oh nggak boleh, katanya harus Ustadz. Masa Om? Emang udah tua? Kelihatan muda kan? Apa kelihatan tua? Kenapa? Udah kelihatan tua? Baru 20 kok. Umur saya baru 20. Tambahnya 10 tahun. Berarti berapa? 20 tambah 10 berapa, wes? 20 tambah 10 berarti berapa? 3. Masih muda apa masih udah tua? Tua ya. Ya, umur saya 30 tahun. Ya, tambah 2 tahun, berarti 32 tahun, ya. Tapi walaupun usianya sudah di atas kalian, ya, insya Allah saya Ustadz Firdaus, Ustadz Ali Udin, ya, insya Allah akan berusaha untuk bisa membersamai kalian, ya, sesuai dengan kondisi kalian, ya. Ya, semoga saja ya kita asatid ya diberikan kesabaran juga untuk menangani kalian ya dengan lika-liku yang ada nantinya selama kalian belajar di Ma'had Al-Furqan ini. Saya rasa motivasi sudah cukup ya tadi dari Ustadz Firdaus ya, selaku mudir juga nanti akan menyampaikan banyak ilmu juga kepada kalian ya sebagai pengajar juga di sini. Juga tadi sudah disampaikan ya banyak motivasi nasihat dari Ustadz Aliuddin ya. Saya mungkin hanya menambahi ya untuk ya tidak melengkapi ya menambahi saja sebagai penutup juga dari perkenalan saya di sini dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kata Allah, akan kami berikan hidayah, kami berikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, teman-teman sekalian, ya, ini adalah kesempatan yang istimewa untuk kalian, ya, yang Allah berikan untuk kalian. Maka kesempatan yang Allah berikan ini, ya, harus dimanfaatkan dengan baik. Bersungguh-sungguhlah kalian di Ma'had ini. Jadikan tempat ini sebagai sarana kalian untuk berjuang bersungguh-sungguh ya memperbaiki diri kalian, menambah ilmu kalian. Ya intinya adalah supaya kalian ke depan nantinya di usia-usia selanjutnya punya bekal yang lebih baik, sehingga ketika kalian nanti punya bekal yang cukup, bekal yang baik, kalian akan menapaki jalan kehidupan ke depan itu akan lebih baik lagi. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan semangat untuk kita semuanya, dan perkenalan ini mudah-mudahan juga menjadi satu motivasi ya bahwa antara asatid dan santri tidak ada sekat, tidak ada batas ya. Ya walaupun tetap harus yang namanya santri harus memuliakan ustadznya ya, harus menghormati ustadznya ya, supaya apa? Keberkahan ilmu itu juga mengalir kepada kalian semuanya. Mungkin itu saja ya. Oh ya, terakhir ya, tadi juga sudah disampaikan, Haikal sudah ngantuk. Sebentar lagi Haikal jangan tidur dulu ya. Sudah disampaikan sama Ustadz Firdaus juga Ustadz Ali ya. Nanti saya akan membersamai kalian di materi tahfidnya, menghafal Al-Quran dan juga belajar tajwidnya. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesabaran, kalian juga diberikan kesabaran semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala kekurangan tentunya itu bersumber dari saya, kebenaran itu pasti datangnya dari Allah. Mohon untuk dimaafkan. Saya serahkan pada Ustadz Firdaus kembali. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Ya, baik. Ya, ini sekarang saya ingin ya terkait tentang jadwal ya. Ini kan berarti sudah ada 3 kelas ya. Adapun jadwal kelas 7 dan kelas 8 itu ya sama ya. Yang beda itu nanti jadwal kelas 9 ya. Kalau kelas 7 nanti sama seperti biasa ya. Nanti ya. Kelas 8 juga sama ya. Kemudian yang beda ini hanya kelas 9-nya nih ya. Jadi nanti kelas 9 ya. Ini seperti biasa ya. Bangun nanti jam 3 atau jam 4 yang mulai ya. Nanti malam selama 3 hari ya. Biasa ngimami ya. Jadi kalau sudah ada Mas Safi, Mas Ridho dan seterusnya nanti dijadwal rutin ya seperti biasa ya. Dulu sebagai awal juga saya mau juga ya. Itu ya sholat di rumah ya. Nah, kalau bisa ya muslimat nanti sholat malam sama Umi Salma ya. Ada muslimin nanti sama saya di sini ya. Kalau gabung di sini bersama, nah, Jumat, malamnya di sini, di atas, ke bawah, sekalian di sini. Ya, kemudian habis sholat malam, ya, jadi istirahat lah ya. Kemudian sholat subuh. Sholat subuh nanti ada kultum sebentar, kemudian habis sholat subuh, habis kultum itu nanti ada tahsin tahfidz ya. Jadi yang kelas 7 kelas 8 dan kelas 9 yang kemarin saya kasih tugas ya, berarti besok subuh menyetorkan hafalannya ya. Adapun yang muslimat nanti sama subuhnya dibantu ya. Subuhnya saja, bisa subuh nanti yang muslimat sama adapun yang muslimin nanti sebelum datang Mas Ridho sama saya. Kalau sudah datang Mas Zaki sama Ridho nanti sama dua ya. Kemudian nah kelas 9 ini bedanya ya, nanti tahfidznya itu di awal kelas 9 ya. Jadi tahfidznya ditukar kelas 9 ya. Kelas 9 itu mulai dari jam 7:30 sampai jam 9. Paham? Jadi ada kelas 7 dan kelas 8 tahfidznya seperti biasa di akhir ya. Dari setengah 10 sampai setengah 12 dan nanti pada asar. Paham ya? Kata ya? Nah, jadi nanti yang kelas 7 dan kelas 8 seperti biasa nih. Mapel dulu, ulum syar'i, kakinya, nanti baru tahfidz, istirahat. Jangan kelas 9 ya, tahfidz dulu. Tahfidz dulu ya. Nanti baru ulum syar'i ya. Cuma itu saja perbedaannya ya. Jadi itu perbedaannya ya. Ini kita berusaha ngakal-ngakali ya. Tenaga pengajar cuma bertiga, maka hasil musyawarah seperti itu ya. Jadi ini untuk kemaslahatan bersama ya. Yang penting ya berjalan sesuai dengan aturan ya. Insyaallah seperti itu. Paham ya? Ini nanti saya kasih jadwal masing-masing ya. Ini untuk muslimat nih. Aku dua. Kelas 9 nih. Ini kelas 9. Sabar. Ini muslimin 3 nih. Ini kan 2 sama, satu sama. Ini soalnya sama. Bisa ditempel itu jadwalnya ya. Nah kemudian ini setiap santri yang masuk sini saya kasih hadiah ya, karena saya banyak hafal Al-Quran ya. Kalau saya salurkan kepada langsung yang berhak, artinya para penghafal Quran ya. Ini yang kelas 7
Yo, Mas Wes. Nih. Satu. Ya. Ini hadiah Quran. Nah, Mas Iman. Cuma 3 ya. Kemudian ini buku-buku yang ada baru segini, Bulughul Maram nanti menyusul karena saya mau tadi ke toko belum ada ya. Oh iya, Mas Afan belum jamaah ya? Iya nanti menyusul. Ya, Mas Afan sudah nggak ada kalau jamaah. Ini masuk dulu ya. Mas Afan berarti nambah takbir sama al jamaah. Sorof. Oh iya. Sorof ya. Master dulu. Ini nakunya, ini ya. Ini fikih, maaf fikih. Yang hijau ini fikih ya. Ini tulis kalau untuk salah ngambil. Nih, ini amsilah atas ini sorof nih, namanya buku sorof ya. Jadi nanti kalau ada pelajaran sorof, bahwa ini sama buku tulis, buku catatan-catatan, ya. Kok jadi hilang-hilang? Itu dipakai terus sampai itu ya, jadi hilang-hilang. Dikasih nama, jangan sampai hilang. Manfaatin. Ya. Hati-hati itu jaga kitab ya, biasanya pada sobek ya, jangan sampai sobek. Sorof ya, namanya ini sorof ya. Jadi kalau pelajaran sorof bahwa itu yang kelas 7. Kemudian naku, nih matang judulnya berarti ya. Power Ranger. Power Ranger. Mana geografi apa? Coba. Ini naku ya. Jadi kalau belajar naku bahwa ini cuma beda pokoknya sama sih. Penipuan. Naku. Itu Ranger. Malah seneng Power Ranger. pengen malah dari Kemudian kelas 8 saran tasawuf juga. Ini namanya ini kelas 8. Tentu nih doa-doa, ini doa-doa nih. Ya nanti ada mata pelajaran kita menghafalkan doa-doa. Ya. Doa jangan sampai terus lagi
Tauhid. Tauhid ini nanti kita hari Sabtu, hari Minggu, ya tauhid ini ya. Apa tauhid? Oh, ini rusak siapa? Ganti, Rusak kan beda lagi. beli nanti. Ya, jadi nanti kurang muhadatsah kelas 7, kemudian yang kelas 8 al-jamaah sama sorot biasa ya. Pas 8, Kelas 8 sorot silsilah ya. kelas Kelas 9-nya nah, nah ya yang sorot berapa jenis? jadi yang tapi kamu sih Aceh Zakaria. Jadi satu ambil semuanya jilid 2 pembahasan dulu saja macam jilid 3 sebagian dia sebagian seperti ada ini keturunan dari Ya nanti muncul aja ya. orang dia asrama ini kau. Asrama ini kau. Apa ya? Berarti yang kelas 7 kurang dulu bermalam. Saya udah pesan tapi cuma kehabisan yang satu tadi. Terus tunggu ya, nggak apa-apa ya. Kemudian ya muhadatsah kelas 7, kelas 8 berarti sorot dan al-jamaah. Kelas 9 dan takbir kelas 8 ya. Nanti kelas 9 kurang nahu sama hadis silsilah. Ditambah materi hadis silsilah. Ya. Hadis silsilah yang kita pelajari di ya. Habis ini udah dapat kami ya, semuanya ya. Ya. Nanti habis ini silakan siap-siap tidur ya. Jangan sampai begadang, tidur malam-malam, paham? Nah, bagi yang kelas 9, kelas 8 yang sudah ada banyak tidurnya, tolong dirutinkan ya. Duduk, tidur dulu ya. Atau bersih-bersih, gosok gigi, kemudian apa? Habis itu membaca zikir, ayat kursi ya. An-Nas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, tiupkan seluruh tubuh. Kemudian habis itu baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Amutu. Paham ya? Nanti alatnya membimbing ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini? Cukup? Cukup ya?
Ya, silakan selamat beristirahat hari ini dan besok selamat berjihad. Selamat berjuang menuntut ilmu. Terapkan 6 tadi apa yang disampaikan oleh saya, Budi dan Sarif, tolong diperhatikan ya, supaya semuanya dapat ilmu yang berkah, ilmu yang barokah, yang membawa kemaslahatan untuk diri kamu, keluargamu, dan bahkan semuanya. Ya, ada pertanyaan atau tidak sampai sini? Cukup? Besok belum puasa, kita puasa mulai hari Senin besok. Jadi nanti kita rutin puasa Senin Kamis ya. Besok Kamis belum puasa, baru datang ya. Mulainya Senin besok dan Kamis terus ya. Dan kemudian setiap Ahad pertama kita wajib taklim niabah ikut. Ya, setiap Ahad pertama kita akan berangkat rutin untuk mengikuti taklim keliling di mana-mana ya. Nganggo sandal, nganggo baju koko, nganggo peci, ya kan? Adus dhisik, ya kan? Mlaku ya apa ya wes. Ya pokoknya ada kendaraan nanti, paham ya? Nanti setiap Ahad pertama, setiap Ahad ya. Dan nanti juga ya tergantung nih 2 bulan sekali atau berapa kita akan lah ya, refreshing sejenak ya. Minimalnya ya nanti besok kan reklam, berarti besoknya lagi ya. Hari Sabtu kita akan reklam ya. Insya Allah saya kasih tahu mau kemananya ya. Maka tolong dipersiapkan semua. Dapat dipahami ya? Tolong semua minta kerjasamanya. Kalau habis makan dicuci, paham? Jangan habis makan taruh nyucinya besok kalau mau berjalan. Ya. Syukur-syukur kalau habis makan dicuci kemudian dilap apa? Dilap kering supaya kering. Jangan sampai nanti pas mau ngisi nasi masih basah. Ya, minggu gawe ini ya. Jadi usahakan kering, makanya beli lap. Nanti ini ya, mohon maaf nih, saya kurang nih. Harus ada uang kas setiap bulan, nanti masing-masing setoran 10.000 untuk kas. Jangan untuk beli sampai, untuk beli kebutuhan bersama. Ingat, uang kas itu untuk bersama. Paham? Untuk beli busa, cuci piring, ya, cuci itu. Kemudian untuk ya kayak tadi ya apa? Lo. Oh, sunlight ya dan seterusnya ya. Misalkan mau nambah, misalkan nih kamu mau nambah gantungan, nah bisa dari uang kas untuk bersama. Misalkan mau beli nambah dispenser, bisa dari uang kas. Tapi kan muslimin sudah dispenser ya. Kalau muslimat cukup 1 ya. Ya, insya Allah cukup 1. Muslimin kan banyak nih. Nah, berarti harus butuh 2 dispenser, minimalnya 2 dispenser. 1 asrama 3. Oh, ada 3? Waduh, 2 cukup, 1 asrama 1 ya. Misalkan nih asrama butuh setrika, beli setrika. Pakai uang kas, paham? Nah, nanti ganti-gantian ya. Syukur-syukur saya bawa sendiri ya silakan. Sudah dipahami ya? Jadi uang kas itu untuk kebersamaan, untuk hal-hal yang sifatnya bersama. Nanti sebulan, setiap bulan itu ya 10.000 ya. Dapat dipahami? Ya, kita tutup sampai sini dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf. Kami para asatidz juga mohon maaf. Insyaallah kita ketemu besok. Lihat jadwalnya besok ya. Nah, perhatikan jadwalnya. Kita tutup sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.